Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Coba kita banding. Roy Suryo ijazah. Udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Yang penting masuk TV. Yang penting masuk TV. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Sesungguhnya ini adalah segmen terakhir, closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Frits Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih, Silakan Mas. bawa sini aja, Bang. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya kasih, harus host. imbang juga ya. Salam kenal Bang Rosmon, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto? Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti? Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya mau ada bilang buat begini. saya ya. Udah, Coba kita Rismon banding. dan Roy Suryo. Udah, nggak ada. Roy Suryo ijazah. Nggak Udah. usah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin oke. Rismon. Mana buktinya? Oke. Baris dua ya. Oke, baik. Baris sama dia. Masih, Bang. Baris, baris. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya? Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai closing statement. Saya mulai dari... Yang penting masuk TV. Yang penting masuk Oke. TV. Karena tadi menyebut Bang Rismon, silakan Bang Rismon untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Yang penting tidak Sekaligus memfitnah. closing statement ya. Iya. Oke. Prince, yang penting kamu nggak memfitnah ya, dan kamu tetap taat hukum. Oke, tetap tenang. Oke, silakan Bang Rismon. Iya, bahwa yang kami teliti nanti Kita lihat, kita beri tepuk tangan diantar keluar tuh. Oke, silakan Bang Rismon. Oke. Aduh, termul susah. Oke, bahwa yang kami teliti itu pertama itu kan dari lembar pengesahan skripsi lalu kita integrasikan dengan apa yang diklaim asli oleh Dian Sandi Utama. Jadi apa yang diupload itu kalau ke akun Twitter maka dia tidak mengalami kompresi yang sangat signifikan. Jadi bisa diteliti. Ya kan kita menjawab apa yang diklaim asli ya kami teliti palsu, so what gitu loh. Orang hukum ini kan langsung dari mana? Ini kalau di pengadilan begini-gini. Loh, kami peneliti, ngapain kami perlu hadir di pengadilan? Itu ahli di pengadilan. Gitu. Oleh karena itu, ya kami menyusun gitu loh, bahwa kami bertanggung jawab atas apa yang kami teliti, gitu loh. Mana bantahannya Bareskrim? Nanti kami tunggu bukunya.
atau pihak Jokowi lewat ahlinya. Ya, mungkin 200 atau 300 halaman, mudah-mudahan banyak yang beli gitu loh. Supaya edukasi. Tadi yang awal saya ceritakan bahwa ya kepalsuan dokumen analog itu bisa diperiksa, dilakukan secara digital forensik. Hitler's Diaries dan Killian Document, polisi ya apalah gitu. Masa bukti kami itu dianggap sekunder, sementara yang primer nggak berani ditampilkan, cuma fotokopi. Itu kan publik nggak bakal pernah percaya sampai kiamat itu. Ya, kami disuruh percaya, Bareskrim hasilnya identik, tetapi kami lakukan analisa kami secara terbuka. Dibilang itu kan dari medsos. Dia sendiri cuma menampilkan fotokopi. Itu loh. Jadi jangan digiring-giring kami ada bohir, ada siapa Pak Joko bilang, ada apa itu tokoh besar lah, partai politik lah. Jangan fitnah Pak Jokowi. Ya, Anda menuduh kami fitnah, tapi Anda dengan santai memfitnah kami. Buktikan kalau kami dibayar, Pak Jokowi. Oke, Ya. baik. Buktikan kalau kami punya pendana. Oke, baik. Buktikan kalau ada tokoh politik. Jangan fitnah. Oke. Terima kasih, Terima Bung kasih. Rismon. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Rismon. Saya ke Bung Reli, silakan Bung Reli, sekaligus membantah apa yang disampaikan Bung Rismon. Ya, tadi kan udah disampaikan oleh Bung Rismon, oleh Bang Roy. Jadi ini proses kan sudah diserahkan kepada penegak hukum. Tahapan selanjutnya ya tinggal Bung Roy dan kawan-kawan ikutin saja proses hukum selanjutnya. Oke. Untuk apa bohir orang besar yang di belakang itu, saya rasa nggak ada kata-kata bohir ya orang besar. Akumulasi apa yang disampaikan terkait apapun itu nggak ada. Ini sekarang tahapan udah berjalan, proses hukum telah berjalan, tinggal nanti kawan-kawan ikutin kan tahapannya sudah naik ya. Oke. Kalau nggak salah Bung Farhat juga mengikuti kan, dan Pak Arianto. Pak Arianto. Jadi kan kawan-kawan juga sudah melakukan upaya pembantahan, nanti itu ranahnya penegak hukum. Terima kasih. Oke. Pak Jes. Kita berikan tepuk tangan. Bung Reli. Oke. Saya ke Dr. Tifa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ini closing remark saya ya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa proses verifikasi terkait dengan riset kami terus berjalan, dan saat ini kami sudah menyusun buku ya, buku yang berisikan riset-riset yang kami kerjakan, kami bertiga kerjakan bersama dengan teman-teman yang lain, itu kami bukukan dan akan kami publish secara internasional terkait dengan verifikasi data riset kami dengan 3 ilmu kami ya, baik dari ilmu telematika, digital forensik maupun neurobehavior yang saya kuasai. Ini akan menjadi sebuah buku yang menjadi sejarah bagi bangsa ini. Intinya sebetulnya kenapa kami melakukan ini, karena kami ingin membersihkan ruang publik dari hal-hal yang bersifat kabut, hal-hal yang bersifat tidak clear ya, dan ilmiah di situ hadir untuk membersihkan semua kabut tersebut. Ya. Dan kemudian berikutnya lagi saya juga akan update bahwa kami juga sudah bicara di level internasional, sudah bicara di Human Rights Watch, sudah bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat. Maksudnya, melalui surat. Melalui surat. Melalui surat. Kirim surat ke Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termul yang tanya, Dr. Tifa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting, dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, Dr. kami Tifa? sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah Human Rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respons? Sudah memberikan respons. Dari siapa? Sudah memberikan respon dari senator, senator Amerika Serikat sudah memberikan Bisa respon sebutkan dengan namanya baik. mungkin? Hafal? Saya tidak hafal ya, ada di situ ya. Suratnya sudah ada di situ. Isinya apa?
dari senator itu? Isinya sudah saya publish juga kan, isinya kan banyak. Di Itu sudah antaranya kami publish. boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan di ini. Kemudian Human Rights Watch juga 5 negara juga sudah memberikan respon. Kemudian Amnesty International juga sudah memberikan respons. Jadi Oke. nanti tinggal audiensi. Tinggal audiensi. Iya. Termasuk juga dengan senator itu mungkin akan Iya, audiensi. akan ada karena kami sudah membangun aliansi juga dengan diaspora 25 negara. Oke. Jadi nanti kebetulan chairman-nya ada berkedudukan di California sehingga beliaulah yang nanti akan audiensi dengan pihak otoritatif dari Amerika Serikat dan menyusul negara-negara lain. Ya, jadi Senator Alex Padilla itu sudah memberikan respon mewakili pemerintah Amerika Serikat. Oke. Dan ini juga menjadi pressure bagi kami kepada stakeholders di Indonesia. Kepada Presiden Prabowo Subianto kami juga sudah bersurat, kepada DPR ya, kepada Komisi 3 dan Komisi 1 kami sudah bersurat, semua Komnas HAM kemudian DPD kami sudah bersurat. Kalau internasional sudah memberikan respon, kenapa Anda semua belum juga memberikan respon? Ya, itu yang kami sampaikan. Baik.